Asma dihita salutna. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan masuk ke Minggu Ibadah Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus yang kita laksanakan secara bersama-sama Saresot HKBP Cikarang. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati kita. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 102 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 462 ayat 1. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timoteus pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8. Demikianlah bunyinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah kamu malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 1. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh Kudus-Mu mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suara kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini.
Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsamu dari perbudakan Mesir, yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membela air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang-orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 194 ayat 1 dan ayat 4. See
firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 464 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 109 ayat 2. Martangyang mahita. Ale amang pardingkan basa na marabangso di banwa gijang. Upuji hupasang apami guarmu ale amang pardingkan basa. Di siala asidot holong ni roham na hupakilalo kami di bagasan ngulu nami satu bagasa tikyon ale Tuhan. Di dongani ho jala diramoti ho hami ale amang. Toktong hami di bagasan hai pason satu sadarion. Nuaing pele Tuhan takas di botoho. Diaka namasa di tonga-tonga ni Portibion ubahen hupatu pahami akka parmingguan nami di bagas nami ganup alani male Tuhan dang na alani losot ni roha nami nang losot ni roha ni ruas ni huriam male amang alai ala na mangihuton akka pamareta na pinasahat tu tonga-tonga ni masyarakat di Portibion ale Tuhan nang songoni pele amang di tonga-tonga ni Portibion oleh Tuhan masa pe COVID-10 sia toktong ma tuho hupasatami ale amang asa homa nama dongani hami homa nama masu-masu hami homa nama ngalehon hahipasod di hami nang terlumobi ale Tuhan di sialan ni nama sona ale Tuhan tung mace godang do ale amang ruas ni huriam namar sikor alani COVID-10 siyaw na le Tuhan. Godang ale Tuhan ruas ni huriam na hamaguan par karejoan. Godang do ale Tuhan ruas ni huriam na madele. Godang do ale Tuhan ruas ni huriam na mabiar alani COVID-10 siyaw. Alani ale amang di bagasan tangyang nami nang las ni roha nami ale Tuhan. Pargogoy ramoti hami saluhut na le Tuhan padao ma biar ni roha padao ma parsahiton siyak kami nang siyan tonga-tonga ni ruas ni huriam ale amang asa boy terbain hami saluhut na madalani ngulu nami nang patupahon akaulaon nami toktong di bagasan hai pason nang di bagasan las ni roha songsongoni pale Tuhan dia ka dongan nami nang ruas ni huriam na di bagasan parsahiton pe ale amang tuhoma hupasat tami sahoma na masu-masu na sida saluhutna homa na manggonggomi ale Tuhan homa na mandongani na sida ale Tuhan asaboy na sida di bagasan pakirimon na mangulu mangido tuadapanmu na badele Tuhan nang dia ka para medis ale Tuhan na manangan-nangani kadongan nami nang akka jolma saluhut na marsahit ala ni COVID-10 siyaw na le Tuhan homa na mandongani para medis ale Tuhan pargogoy na sida lehon ma hahipason di na sida le Tuhan asa boy dipatupa na sida diurupi na sida le Tuhan akadongan nami asa tumibu ale Tuhan majalo hamamalum di tonga-tonga ni parsahiton na sida nang hami pele Tuhan pargogoy hami urupi hami paingot hami ale Tuhan asaboy hami mangrupi akadongan nami nang pe marhite akka materi talumobi marhite tangyang nami ale Tuhan siang giat ma mangkarkorhon akka hamamalum di tonga-tonga ni ruas ni huriam nang di tonga-tonga ni akadongan nami
na di bagasan parsahiton. Song ni pele Tuhan toktong hami mamboan di tangiang nami aleamang ala ni COVID-19 ale Tuhan godang dole Tuhan ruas ni huriam nang huriami patupahon ak parmingguan ale Tuhan marhite multimedia tuhoma hupasat tamele Tuhan saboi hulau kami hupatu pahami toktong di bagasan las niroha nang di bagasan haipason songsone pele Tuhan di resort hami ale Tuhan lipo Cikarang homa natongon mandongani hami ale Tuhan urupi hami lehon las niroha lehon haipaso kami ale Tuhan asaboi hupatu pahami huhobasi hami ale Tuhan parmingguan nami nang salhut na kaulaw na pinasat mo to hami jalaboy ale Tuhan marhite pagkubasyon nami ale Tuhan boy makorhon las ni roha dito nga huriam talumobi dito nga ni ruas ni huriam nang sunguni pele Tuhan di ruas ni huriam ale Tuhan homa na tongon mandongani na sida urupi na sida ale Tuhan dia kaulon na sida na marragami ale Tuhan lehon pakirimon na mangulo ale Tuhan saluhut na ale Tuhan na masa dito nga ni Portibion dang lobi siyan gogo nami ale Tuhan jala toktong dito nga ni hohami laho mga dopi saluhut na ale Tuhan song ni pele damang dito nga ni masa COVID-19 pele Tuhan tungatung maceragam na hujalo hami himbauan laho memutus mata rantai COVID-19 na ale Tuhan ho manotong mga lehon bisuk tu hami salut na nang ruas ni huriam asaboy hami di bagasan bisuk di bagasan uduk ni roha jalaboy hami le Tuhan mangihuton aturan na pinasa ni pamaretam di tonga-tonga ni Portibion nang di hami ruas ni huriam ale Tuhan asaboy hami mangurupi hami sama hami tarlumobi mangurupi akan na pinasa ni pamareta nami ale Tuhan alea mang pardenggan basa tung macay godang do ale Tuhan ala ni COVID-19 ale Tuhan gok ak kejahatan na masa di tonga-tonga ni Portibion ale Tuhan jala boy ale Tuhan ala ni namasaon ak kejahatan makorhod biar ni roha dia karuas ni huriam ala ni mele Tuhan toktong hami mangido to depan mo ale Tuhan saboy hami mangido pargogoy leho pos ni roha di hami ale Tuhan saboy hami mangadupi saluhut na boy hami dao siyan biar ni roha nang pandilian alani namason ale Tuhan songsone pele damang tuhoma hupasat tami saluhut na akaulaw nami nanay hupatu pahami tuari-ari nanay ro siyang giat magabe pasu-pasu di tonga-tonga ni ruas ni huriam pasu-pasu di tonga-tonga ni humalyang nami ale Tuhan asa tung macay godang ale Tuhan jolma namana daho nama kaporseho ale Tuhan sian pakobasyon nami sian pakation nami nang sian pangulon nami ale Tuhan alani ale Tuhan di hari Pentakosta na parjulan ale Tuhan di hasasaw ni tundi parbadia asang giat gok tundi parbadia hami ale Tuhan asaboy hami mangulahon ulahon nami hobar tuloman roham jalaboy hami toktong ale Tuhan mangihuton jala mandalani ngulo nami hobar tu lomani roham ale Tuhan alani male Tuhan tu homa hupasatami salu na daging nang partodon nami jala sesa mahobar tu lomani roham marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami to depanmu amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 463 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Usur mamai rohaki
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah menyertai hati, perasaan saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Horas madihita saluhutna. Tuhamu amanami inanami ruas ni huria nasare soton, huria hakabipi, lipo Cikarang, huria Cikarang Kota, huria Delta Mas, huria pos pelayanan. Marhite-hite parmingguan sadarion, sian hami perhalado full timer. Ro manjalang hamu surya kaamanginang. Anggiat mamarhite parsaurata sadarion, pajupang di bagasan dami do las niroha. Horas madihamu saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pada minggu hari ini adalah minggu turunnya Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama di gereja kita Resort Cikarang. Yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama yang abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, minggu parningotan di Ari Hasa Saur to di Porbadia adalah minggu yang bersuka cita, karena dimanapun kita berada, kalau kita bersedia mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan hadir ke tengah-tengahnya. Roh Tuhan mungkin sampai sekarang ini masih banyak bertanya-tanya tentang kekuatan, tentang kepribadian di tengah-tengah dunia ciptaan. Kalau kita teringat kepada perjanjian lama, pada waktu Tuhan menciptakan dunia, Roh Tuhan melayang-layang di atas ciptaannya. Yang artinya, dia melihat, dia memantau akan ciptaan itu. Nama ngareap do todini di bata, di atas akalungi. Sering digambarkan Roh Tuhan adalah seperti nafas. Atau dalam Alkitab kita sering mengatakan sebagai kesaksian yang pasti adalah begitu Tuhan menghembuskan napas kehidupan, maka manusia pertama hidup. Dalam teks yang kita baca tadi, Roh Tuhan menuntun mereka, secara khusus bangsa Israel, dalam perjalanan keluar dari Mesir. Dan masih banyak lagi tentang gambaran kepribadian Roh Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu kita melangkah ke dalam kitab
Perjanjian Baru, di mana Roh Tuhan menuntun dan menyelamatkan umat-Nya. Roh Kudus adalah yang diberikan melalui keluarga Yosef dan Maria. Itu pertanda bahwa sulit dimengerti, sulit diwujud nyatakan. Itulah keterbatasan manusia, bahwa manusia tidak akan sanggup memberikan secara mendetil tentang keberadaan Tuhan. Yang kita tahu pada saat Yesus lahir, lalu penguasa dunia secara khusus Herodes tidak menginginkan akan kehadiran Yesus. Oleh sebab itu, Roh mengatakan, memerintahkan, bawa anak itu ke Mesir. Sebab Herodes tidak mengingini Raja Surgawi datang di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kurang lebih 40 hari sejak kebangkitan sampai kenaikan Yesus ke sorga. Dan dia menampakkan keberadaannya untuk menyertai para murid-muridnya. Dan pada minggu ini, pada hari ini, hari Pentakosta, hari ke-50, yakni turunnya Roh Kudus. Kitab Yesaya mengatakan, yang kita baca tadi, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zamannya Musa, yang artinya teringat kepada Roh, teringat kepada Tuhan, itu adalah pengakuan pribadi. Pengakuan pribadi dapat nyata bila dia mengungkapkan, menyaksikan apa yang dia ketahui. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Roma 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Keadaan bangsa Israel, teringatlah mereka akan zaman dahulu, zaman Musa, yang artinya mereka teringat akan penyertaan Roh, sebab Roh yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Itu berarti hidup yang kita hidupi bukan hanya dijalani, tapi penting untuk dipahami. Hidup yang dihidupi atau jalan yang dijalani oleh Musa berserta rombongan bukan hanya dijalani keluar dari Mesir, tapi mereka memahaminya. Kita hidup oleh Roh Kudus. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, yang artinya Roh Tuhan menuntun kita di dalam segala perjalanan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, Minggu Pentakosta, hari ke-50, Tuhan melalui Roh-Nya hadir ke tengah-tengah kita, dengan memberikan satu tujuan bahwa Roh Tuhan mau menuntun kita, mengajar kita, mengarahkan kita. Setiap orang yang dituntun oleh Roh Tuhan akan membuahkan damai sejahtera. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah damai sejahtera. Roma 8 ayat yang ke-6. Roh Tuhan menuntun jiwa-jiwa setiap manusia. Begitu berharganya manusia di depan Tuhan, sehingga roh manusia itu diajar, dipimpin, dituntun agar berjalan menuju kepada keselamatan di tengah-tengah perjalanan yang damai sejahtera. Itu dapat dirasakan begitu berharganya jiwa-jiwa setiap manusia, sehingga iblis pun tidak kalah untuk beraneka cara merayu bagaimana supaya jiwa-jiwa berjalan di dalam kegelapan atau di luar daripada Tuhan
Inilah salah satu tugas yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita berjalan ke depan yang selalu diintai oleh dunia, diintai oleh iblis. Tetapi begitu berharganya roh kita, itu berharganya keberadaan kita secara menyeluruh. Maka Tuhan menuntun kita. Ada beberapa contoh seseorang yang dituntun oleh roh Tuhan. Kalau kita teringat kepada kitab Yehezkiel pasal 37, di mana roh Tuhan menghantar membawa Yehezkiel ke dalam satu lembah. Di sana dia diperlihatkan begitu banyak tulang belulang manusia yang sudah kering kerontang. Tetapi karena Tuhan mengangkat Yehezkiel, memperlihatkan tulang belulang yang kerontang itu, sesuai dengan perintah Tuhan, maka tulang belulang tadi dapat menjadi hidup kembali sebagai gambaran bangsa yang besar dan mempunyai kekuatan. Lalu yang kedua, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, pada waktu Yesus setelah dibaptis, maka dia dibawa roh Tuhan berhadapan dengan iblis. Ada 3 pertanyaan atau bahkan 4 pertanyaan ditanyakan oleh iblis kepada Yesus. Yang artinya apa? Dalam keberadaan Yesus sendiri diangkat oleh iblis untuk mempertanyakan, mau menjatuhkan dirinya. Itu berarti di dalam kehidupan setiap manusia, dari sana diangkat oleh iblis menjatuhkan kita agar kita tidak berjalan di dalam Tuhan. Roh yang menuntun atau bersama-sama dengan Tuhan, inilah satu kekuatan yang luar biasa. Pada saat sekarang ini banyak orang tidak tentu arah perjalanan oleh karena kejahatan dunia ini. Diakibatkan oleh sakit penyakit corona sekarang. Mungkin banyak orang Kristen mencari jalan pintas oleh karena sakit penyakit. Atau bahkan mungkin orang sulit melihat sasaran akhir perjalanannya. Oleh sebab itu, Roh Kudus yang hadir, yang turun pada hari Pentakosta menguatkan dan menuntun kita. Yang menjadi pertanyaan, sekarang hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, mungkin besok Roh Kudus naik lagi, dan tahun depan atau bulan depan turun lagi. Pengertian-pengertian sedemikian banyak warga jemaat mempertanyakan, seolah-olah Roh Kudus itu naik turun, persis sama seperti roh orderan. Ya, bila penting dipanggil, kalau tidak penting tinggalkan. Itu artinya Roh Kudus seterusnya ada, bukan karena dipanggil, bukan karena keberadaan dunia ini sehingga dia datang, tetapi Roh Tuhan di mana saja, kapan saja, dan seharusnya bagi siapa saja Roh itu harus ada. Inilah mengingatkan kita pribadi lepas pribadi tentang Roh Kudus yang datang melawat kita secara pribadi. Banyak sekarang roh-roh di dunia ini untuk menyesatkan manusia. Lalu kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dengan ayat 2, ini penting kita cermati. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang datang sebagai manusia, adalah berasal dari Allah.
Dan ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengenal Allah dan mendengarkan kami, barang siapa tidak berasal dari Allah, tidak mendengarkan kami, itulah tanda-tanda roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Melalui Minggu Pentakosta ini kita diingatkan, Roh Kudus menuntun kita melewati penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, agar kita memperoleh kenyamanan, ketenangan. Tetapi roh-roh dunia ini menawarkan yang baik, mungkin besok akan menyesatkan. Sebab salah satu yang tidak pasti di dunia ini adalah ajaran-ajaran penyesat-penyesat, baik itu dari iblis, baik itu roh-roh zaman. Inilah mengingatkan kita agar setiap yang dituntun oleh Roh Kudus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang penuh kasih setia, Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu datang ke dunia ini untuk menuntun kami menjalani perjalanan kehidupan di dunia ini. Berkati Tuhan firman-Mu yang telah menyapa hati pikiran kami, agar kami memperoleh kekuatan dan damai sejahtera atas segala sesuatu yang kami hadapi. Bapa dalam sorga, Roh Kudus-Mu telah mengajar kami, agar kami senantiasa tetap setia dan percaya, karena Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus-Mu telah melawat gereja-gereja di resort ini, HKBP Lipo Cikarang, HKBP Cikarang Kota, HKBP Delta Mas, HKBP Pos Pelayanan Karang Bahagia. Engkau maha baik Tuhan. Datanglah ke tengah-tengah rumah mereka. Ajar dan mampukan mereka Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Kami tahu, bila setiap keluarga dipimpin oleh Roh-Mu, kami akan bersuka cita. Ingatkan Tuhan setiap orang tua akan pentingnya menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah keluarga. Demikian juga kami berdoa, seluruh perhalado di resort Cikarang ini, hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan kepada kami, mengingatkan kami untuk senantiasa melakukan pekerjaan sesuai dengan Tuhan berikan kepada kami. Datanglah kiranya ya Roh Kudus ke tengah-tengah pelayanan kami, agar kami senantiasa mampu memilah roh-roh duniawi dan Roh Kudus. Kasih setia Tuhan senantiasa mengingatkan kami atas segala sesuatu yang kami hadapi. Bukan hanya menjalani hidup ini, tetapi begitu pentingnya untuk menghayati di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati Tuhan kebutuhan-kebutuhan gereja di resort Cikarang ini, keuangan, pelayanan, semua warga jemaat dari kategorial dan pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Kami yakin percaya HKBP Resort Cikarang juga mendoakan bangsa dan negara kami, agar kami senantiasa dikuatkan melalui Roh Kudus-Mu, menjaga tetap kenyamanan, kesehatan, bekerja sesuai dengan kemampuan kami, karena Tuhan mau mengajar dan mengarahkan kami. Bapa dalam sorga, bila ada di tengah-tengah jemaat-Mu di resort ini yang keadaan sakit, penyakit, terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah pun, demikian juga keluarga yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan menyertai mereka.
Jangan biarkan Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami berkurang oleh karena situasi sakit penyakit sekarang ini. Satu yang kami harapkan, Tuhan pasti mengakhiri roh-roh yang menakutkan di dunia ini, di mana satu saat Tuhan pasti melawat kami melalui persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa, kelemahan, kelalaian kami. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Mari demahita sian buku Ede nomor 467 ayat 1-2 Huhud pasahaton peliata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan di kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan tetap taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat-Mu yang Engkau pilih agar saling menerima, saling mengasihi selaku anggota tubuh yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, agar kami setiap hari disucikan, diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang-orang teraniaya karena iman kepada Yesus Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan menerima pengharapan yang hidup di dalam hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami atas nama Perhalado Full-Timer Resort Cikarang menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta kepada seluruh jemaat HKBP Lipo Cikarang, Delta Mas, Cikarang Kota, dan pos pelayanan. Kiranya Tuhan beserta dengan kita. Salam sehati.